Ini apakah efek samping terlalu percaya sama zodiak dan quotes motivasi atau lagi ngalamin quarter life crisis? Pertanyaan eksistensial kayak sebenarnya kita itu hidup untuk apa sih? Kok gini ya gitu, kok hampa, kok aku nggak punya teman lagi, kok aku nggak ada kegiatan lagi gitu, banyak apa hal-hal yang aku pikirkan tuh negatif semua gitu. Krisis identitas, galau karir, overthinking tiap malam, tapi masih sempet bikin story healing dulu ya. Ini apakah efek samping terlalu percaya sama zodiak dan quotes motivasi atau lagi ngalamin quarter life crisis? Halo Sobat Gen Z, di Next Gen Podcast kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang relate banget sama kehidupan Gen Z, mulai dari insecure soal karir, galau soal cinta, sampai pertanyaan eksistensial kayak sebenarnya kita itu hidup untuk apa sih? Dan hari ini kita nggak bakal galau sendirian karena kita kedatangan tamu spesial yang nggak cuma ngerti rasanya quarter life crisis, tapi juga punya banyak insight tentang gimana caranya kita berdamai sama fase hidup yang bikin pusing ini. Dan karena kondisi ini memang rasanya sebagian besar dialami oleh Gen Z ya, apalagi yang baru merasakan kehidupan setelah wisuda, jadi kayaknya pembahasan ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Telah bergabung bersama kita Kanisa. Halo Kanisa. Halo Kak. Oke, jadi teman-teman Kanisa ini salah satu dari sekian banyak Gen Z ya yang mungkin juga mengalami quarter life crisis after graduate. Dan hari ini kita bakal mengulas banyak sekali pengalaman-pengalaman Kanisa atau bahkan juga apa sih yang sudah Kanisa jalani selama merasakan quarter life crisis ini. Nah, Kanisa, sebelum kita masuk lebih dalam untuk bahas terkait quarter life crisis, mungkin Kanisa bisa perkenalan dulu dan juga mungkin bisa diceritakan sedikit kehidupan Kanisa waktu kuliah itu seperti apa sih? Oh iya, oke. Sedikit banyak nggak apa-apa ya Kak ya? Betul. Halo Sobat Gen Z, aku perempuan asli Sragen, namaku Nisa. Nisa Kamila, panjangnya bisa dipanggil Nisa, dan aku lulusan dari UIN Raden Mas Said tahun 2024, baru banget tahun kemarin aku lulus. Aku masuk awal perkuliahan itu tahun 2020, dan aku ambil di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terus waktu di 2020 aku jadi mahasiswa baru itu aku masuk di tengah-tengah pandemi COVID yang waktu itu kita dihadapkan dengan kondisi social distancing, PSBB, terus maskeran tiap hari, nggak boleh ketemu orang, nggak boleh sentuhan dan lain-lain. Yang akhirnya aku merasa kesendirian, aku merasa kesepian karena backgroundku di SMA itu adalah aku anak pesantren. Bahwa aku setiap hari itu harus ketemu banyak orang, harus ngobrol, nggak boleh sendirian, karena sendirian itu berbahaya, gitu. Nah, terus aku ketika masuk awal perkuliahan itu aku mondok di dekat-dekat UIN, Kak Inai, itu aku karena nggak mau sendiri. Terus kemudian waktu semester awal aku ikut salah satu organisasi eksternal di kampus, dan dilanjut dengan aku masuk ke HMPS. HMPS itu kayak semacam wadah buat program studi mahasiswa ya. Yang artinya di setiap prodi itu pasti ada HMPS itu. Waktu aku masuk HMPS, aku masih awam banget sama organisasi, karena meskipun waktu aku di SMA, aku juga masuk organisasi, ternyata hari ini ketika aku jadi mahasiswa, aku benar-benar dilepas. Nggak ada tuntunan apapun, nggak ada ajaran apapun, yang artinya aku harus upgrade sendiri, harus grow up sendiri, tanpa bantuan siapapun. Nah, ketika aku screening di HMPS ini, aku ditanya sama ketuaku, ya waktu itu Tum Aziz, dia tanya, kenapa kok kamu pengen masuk HMPS gitu. Aku bilang dengan jujur dan lantang, aku ingin public speakingku bagus. Karena ketika aku menginjak pertama menjadi mahasiswa, aku harus bisa mendominasi di ruang manapun, baik itu di organisasi maupun di perkuliahan. Karena ketika SMP, SMA, aku merasa jadi orang yang pendiam, terus aku nggak bisa pede, nggak bisa mendominasi hal itu, maka kali ini aku nggak boleh kehilangan kesempatan. Karena hari ini aku menjadi mahasiswa dan aku bertemu banyak orang-orang hebat di perkuliahan. Gitu. Terus sedikit demi sedikit aku dituntun oleh Mas Aziz, aku disuruh mimpin rapat pertama kali, tiba-tiba dan nggak tahu harus ngomong apa waktu itu Kak. Wah, aku berhadapan dengan kakak-kakak tingkat yang kalau di novel-novel itu menyeramkan, terus kadang ngebully kita waktu ospek ya. Itu terus aku disuruh nulis press release after kegiatan.
kayak semacam berita acara, dan padahal aku belum pernah sama sekali nulis apapun, baik paper, esai, apalagi press release. Terus ternyata ada tata bahasanya, dan sedikit demi sedikit aku belajar lewat internet, lewat tanya-tanya sama kakak-kakak tingkat, oh begini, sampai akhirnya aku bisa menangin paper juara 2 waktu itu. Terus aku juga kayak nggak pengen kehilangan kesempatan ya Kak, jadi semua apapun lomba aku ikuti kecuali lomba tilawah sama lomba gambar, aku nggak bisa. Nah waktu itu aku ikut lomba dai, satu di sini, dua di sini, terus satunya di UIN Jogja. Alhamdulillah dapat nomor semua. Terus tapi cuma coba itu aja, aku nggak mau ngembangin. Setidaknya aku tahu rasanya, oh begini ya jadi pendakwah gitu. Terus aku ikut lomba isai, aku ikut nulis semacam challenge 30 hari nulis apapun temanya, tapi harus berurutan, nggak boleh putus. Itu di Instagram aku ikut event itu. Terus aku dapat nominasi terbaik selama 30 hari, ada 2 sampai 3 tulisan aku yang diapresiasi sama editornya dan di-up kembali sampai aku dapat buku dan sertifikat kala itu. Terus mulai dari situ aku kayak wah, aku bisa nih. Aku siap buat kuliah luring di kampus. Dan ketika aku mungkin semester 3 atau 4 ya, itu mulai di switch waktu daring ke luring, tapi cuma beberapa hari aja, dan aku pede. Dari situ aku, wah ini ya rasanya aku memetik buah hasil jadi payah sendiri gitu, dan manis banget. Aku bisa dengan lancar ngomong, presentasi, terus pokoknya semua aku lahap gitu ya Kak ya. Mungkin kalau itu teman-temanku berpikiran, wah Nisa ini orang yang ambis, orang yang pokoknya semuanya mau dimakan sendiri gitu. Sebenarnya ya itu salah satu keinginanku yang baru tercapai hari itu waktu aku jadi mahasiswa gitu. Mungkin itu sedikit banyak ceritanya Kak dari aku. Sangat keren ya ternyata, maksudnya ada orang yang benar-benar pengen berambisi seperti itu dan ingin gitu. Ada kan orang yang hanya ingin tapi nggak mau coba, nggak mau usaha gitu. Iya, nah, angan-angan betul ya, Kak. sekali. Nah, apa sih yang memotivasi Kanisa sampai akhirnya ingin mencoba banyak hal baru, selain karena tadi kan sempat menyebutkan ingin punya public speaking yang bagus. Iya. Ada motivasi lain nggak yang akhirnya bikin Kanisa itu benar-benar berambisi untuk mendapatkan semuanya gitu? Oke. Singkat cerita, setelah aku lulus dari pondok pesantren di SMA, sebenarnya aku nggak pengen lanjut kuliah, sobat. Jadi aku pengen lanjut mondok, karena dulu backgroundku aku agak malu ya ngomong. Aku dulu hafalan Quran, dulu. Cuman terus kemudian ketika aku mau lanjut ke pesantren, ternyata orang tua aku nggak setuju. Kamu ini perempuan. Hari ini dunia sangat kapitalis dan sangat melihat bahwa perempuan itu harus berperan gitu. Meskipun berperan tapi harus berperan, kata orang tua aku gitu. Yang akhirnya aku memilih kuliah di UIN karena menurutku selaras ya. Aku dari pondok hafalan Quran, terus aku ambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Terus ketika aku sudah lolos dan aku ikut HMPS itu, aku ada pikiran gini, kalau aku udah kuliah, aku nggak boleh dong nyanyain aku cuma diem di pondok hafalan, nggak boleh dong. Ini aku udah masuk ke dunia yang udah dewasa loh. Jadi aku harus mengembangkan apapun yang aku bisa kembangin. Yang kalau kata orang-orang, kita cari jati diri ketika di perkuliahan ya Kak ya. Cuman aku juga sampai hari ini belum tahu jati diriku ini apa. Gitu, aku coba semua, sobat. Aku coba tadi lomba dakwah, aku coba lomba nulis, terus aku alhamdulillah jadi ketua juga waktu di perkuliahan. Terus aku ikut komunitas kayak mengajar gitu. Itu ketika aku semester 5 itu juga diajakin temen, itu juga jadi salah satu motivasi aku bahwa banyak anak-anak di Indonesia yang minim pendidikan namun dia nggak punya dana. Jadi saya sebagai mahasiswa, atau kata orang-orang itu agent of change, maka aku harus menjadi pemeran ketika aku berada di lingkungan masyarakat gitu. Oke. Nah, Kanisa kan ini sekarang itu kan cerita sewaktu menjadi mahasiswa dan memang sedang duduk di bangku perkuliahan. Tapi kan sekarang statusnya sudah selesai ya, sudah wisuda juga kemarin. Nah, ketika Kanisa menjalani kehidupan setelah wisuda itu, apakah ekspektasi kehidupannya sama dengan yang Kanisa bayangkan sewaktu duduk di bangku perkuliahan, atau ternyata Kanisa tuh sekaget-kagetnya ketika sudah selesai gitu? Kalau kaget banget sebenarnya enggak ya Kak. Cuman ya, oh kok gini ya gitu, kok hampa, kok
aku nggak punya teman lagi, kok aku nggak ada kegiatan lagi gitu. Banyak hal-hal yang aku pikirkan tuh negatif semua gitu. Cuman ketika aku kemarin after graduate, aku kan juga part time kerja ya Kak, ada di 2 tempat, dan aku nggak merasa kesepian banget. Cuman aku juga mikir lagi, hari ini aku sudah sarjana, cuman kenapa aku nggak bisa duduk di ruangan ber-AC di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan gitu seperti orang-orang. Terus kemudian aku kembali lagi. Waktu aku jadi HMPS, aku diiming-imingi dengan kakak tingkat bahwa prospek seorang mahasiswa di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah bisa kamu menjadi mufasir, bisa kamu menjadi guru, bisa kamu bekerja di Kementerian Agama, bisa dan lain sebagainya bisa. Cuman ketika aku tafsirkan lagi, menjadi mufasir S1 saja tidak cukup ketika aku harus menjadi mufasir gitu. Bahkan Quraisyah pun harus sekolah-sekolah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru bisa jadi mufasir di Indonesia gitu. Terus kemudian aku merasakan kebingungan, aku merasakan buntu kala itu. Aku nggak mau jadi guru karena aku nggak ada semangat untuk gimana ya Kak, kalau life after graduate itu mesti pikirannya pengen punya uang sebanyak-banyaknya. Karena di hari itu ketika aku reunian sama teman-teman SMA aku itu udah ada yang jadi selebgram, ada yang jadi model, ada yang punya bisnis, terus ada yang udah punya banyak karyawan, dan sedangkan aku belum jadi apa-apa. Aku baru lulus dan aku sarjana agama gitu Kak. Ya ada banyak kekhawatiran sih ketika aku setelah wisuda itu, karena aku masih menjadi seorang part-timer di toko kelontong dan menjaga fotokopi di sekitar kampus. Berarti ada banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh Kanisa ya, dan Betul mungkin banget. kalau kita bahasakan dengan bahasa Gen Z itu merasa apa ya, kayak quarter life crisis gitu ya, apalagi betul. di kehidupan usia ke-20 ke atas lah ya bahasanya. Dan ternyata itu dirasakan juga oleh Kanisa ya. Iya, gitu. betul banget. Dirasakan Jadi sekali. banyak impostor yang lewat dan itu setiap hari. Apakah Kanisa itu akhirnya ketika melihat orang-orang yang mungkin di atasnya Kanisa dengan usia yang sama, apakah Kanisa akhirnya merasa minder, merasa overthinking, terus mempertanyakan passion aku itu apa sih sebenarnya, atau mungkin bahkan menanyakan hal yang agak cukup sensitif dan mungkin dalam ya, emang aku hidup itu untuk apa sih gitu. Betul banget, aku sangat mempertanyakan itu. Cuman yang aku syukuri di sini adalah aku nggak stres orang-orang ketika aku lihat di TikTok yang berseliweran ya. Ternyata ada banyak orang-orang yang bunuh diri, ada banyak orang-orang yang menyakiti diri sendiri, dan aku hari ini masih sehat, masih gemuk seperti ini, aku sudah bersyukur sekali. Salah satunya juga adalah peran orang tuaku yang tidak mempertanyakan hal-hal ke depan yang ingin ku capai. Meskipun ketika awal perkuliahan, orang tuaku bilang, kamu harus jadi perempuan yang mandiri, kamu nggak boleh ngerepotin laki-laki dan lain sebagainya gitu. Terus, mohon maaf. Ya, maksudnya ada nggak sampai Kanisa itu merasa bahwa kehidupannya stuck, dan apa sih yang Kanisa lakukan ketika merasakan hal itu gitu? Yang aku lakuin, aku orang yang tipenya let it flow aja Kak. Jadi aku nggak yang bisa memperkirakan kehidupanku di masa mendatang gimana. Karena di organisasi kemarin aku banyak ketemu teman-teman itu yang dia tuh pandai ketika berbicara, dia pandai merekayasa masa depannya, dia pandai membayangkan nanti dia akan seperti apa, akan menjadi apa, dan akan bagaimana ke depannya. Aku tidak pandai seperti itu. Aku hanya hari ini aku berhadapan dengan apa, maka itu yang harus aku hadapi. Kalau kemarin ketika aku after graduate, aku adalah seorang pekerja part-time, dan aku sadar aku sudah sarjana, yang artinya aku harus segera memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Ya, maka seperti umumnya saja Kak, saya harus mencari lowongan kerja. Nah, saya Juli lulus, kemudian Juli Agustus ada pembukaan CPNS. Aku sengaja daftar karena meskipun sebenarnya bukan disclaimer ya, aku nggak terlalu suka kerja di bawah tekanan, karena aku orangnya pengen inovasi, pengen explore, pengen mengembangkan, nggak yang kamu harus gini, aku sebenarnya nggak suka gitu. Cuman ketika orang tua sudah mendengar kata CPNS, tentu yang dipikirkan mereka adalah ketika anakku nanti bisa lolos, maka ya mohon maaf sekali ya, ini hanya asumsi negatif saya, bahwa orang tua itu akan merasa
dia sudah melepaskan bebannya gitu. Karena secara nggak langsung PNS itu kan mau nggak mau, suka nggak suka, ingin nggak ingin, tetap semua orang itu pasti ketika keterima mereka senang. Karena stabil hidupnya, karena ada yang dijaga nih, kalau kata orang Jawa, dijaga nih setiap bulan, dan hidupnya dijamin sampai nanti semasa hidupnya gitu. Aku ikut daftar, terus karena prosesnya lama ya, hampir 1 tahun, aku nggak bisa cuma menunggu. Jadi aku tuh tipe orang yang harus apa gitu. Aku nggak mau pulang, kala itu aku masih di kos, aku nggak mau pulang karena aku nggak mau ditanya apapun. Baik itu tentang pernikahan, tentang pekerjaan, tentang masa depanku, aku nggak mau. Jadi aku masih di kos, aku belajar di kos semampuku, dan sambil aku cari-cari loker, karena aku ini backgroundnya sarjana agama ya Kak. Cuman kemarin iseng-iseng aku masukin lamaran jadi customer service di sebuah klinik kecantikan. Ketika aku masuk di sebuah klinik kecantikan, aku membuat CV sebaik-baiknya CV, karena di situ aku cantumkan banyak sekali riwayat organisasi dan ada riwayat sebagai aku ketua. Kemudian ketika aku wawancara, interview, ditanya bla 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 bla, dan akhirnya aku masuk ke manajemen sebuah klinik kecantikan itu Kak. Dan itu juga lumayan besar perusahaannya. Terus kemudian angan-angan yang aku khawatirkan ketika aku after graduate, ternyata kerja di bawah perusahaan, kerja di bawah ruang AC itu nggak semenyenangkan itu ya gitu. Dan aku nggak bakal memperkirakan bahwa dulu kalau kata kakak tingkatku, prodi Quran dan tafsir itu bakal jadi guru. Aku bisa jadi manajemen di sebuah klinik kecantikan gitu, bahkan bisa mendominasi di situ, karena memang ambisiku dari dulu itu nggak bisa hilang sampai sekarang Kak. Yang ada dulu satu kejadian yang bikin aku pokoknya harus bisa lebih baik, aku harus bisa membuktikan bahwa memang aku tuh orangnya layak dan aku terbaik. Gitu sih Kak. Nah, setelah mengalami banyak hal ya, dan kayaknya aku agak cukup ke-trigger ya dengan kondisi aku yang memang juga masih mahasiswa gitu. Nah, mungkin ada nggak kayak cara yang mungkin setelah Kanisa melewati semua itu yang memang mau disampaikan ke adik-adik mahasiswa pada khususnya, mungkin supaya nggak mengalami quarter life crisis after graduate. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Sobat Gen Z ya, pasti kita akan merasakan hal itu. Cuman setidaknya kita sudah punya ancang-ancang gimana caranya kalau kita mengalami hal itu kita harus ngapain sih gitu. Nah, karena Kanisa sudah pernah mengalami hal itu dan mungkin sampai sekarang masih, tapi sudah bisa bahasanya tuh sudah bisa dikendalikan lah ya. Betul. Jadi apa sih yang harus pertama kita lakukan ketika nanti kita selesai wisuda gitu? Oke. Supaya kita nggak terjebak di ekspektasi kita sendiri nih Kanisa. Iya benar-benar. Kalau dari pengalaman aku ya Kak ya, life after graduate itu memang semenakutkan itu guys, karena kita udah nggak ada kegiatan, kita udah nggak bisa tenang, udah nggak ada ruang aman, udah nggak ada ruang nyaman di kita, karena kita udah lepas dari tanggung jawab kita sebagai anak ketika di sebuah pendidikan. Maka yang harus kita lakukan adalah let it flow, tenang. Kamu nggak usah dengerin impostor-impostor di TikTok, di media sosial, dimanapun kamu nggak usah dengerin, karena pasti algoritma yang terjadi di TikTok ketika kamu khawatir akan sesuatu, itu akan terus bermunculan, terkait pekerjaan, terkait nanti jodoh gimana, terkait hal-hal yang terkait life after graduate ini. Jadi menurutku kamu let it flow aja, kamu mengalir aja gimana hidupmu. Misalkan ternyata life after graduate kamu masih di rumah, ya kamu harus bergerak, kamu nggak boleh diem. Kalau kamu diem, kamu nanti akan merasakan yang aku rasakan kemarin. Jadi kemarin itu Kak, aku sempat ke psikolog, karena aku selama beberapa minggu itu denger banyak orang ngomong terus, tapi nggak ada orang, padahal pas di situ tuh hening dan itu tengah malam. Terus aku akhirnya ke psikolog, aku dikasih obat sampai sesakit itu life after graduate ya. Aku harap teman-teman nggak usah seperti itu, kalian tenang aja, karena matahari dan bulan ini bersinar di waktu yang berbeda. Kamu nggak usah bandingin hidupmu dengan orang lain, kamu harus bandingin hidupmu dengan hidupmu yang dulu, hidupmu yang di masa lalu, hidupmu yang kemarin. Kamu nggak boleh bandingin hidupmu dengan orang lain, karena proses orang itu beda-beda. Itu kalau kata orang-orang ya Kak ya, kalau proses orang itu beda-beda. Cuman quarter life crisis itu bukan suatu kelemahan, karena itu sebuah kunci, sebuah tanda, sebuah simbol bahwa kamu akan terus tumbuh. Kalau orang nggak ada kebingungan, kalau orang nggak ada suatu ancaman atau challenging, maka hidup orang itu nggak akan bertumbuh, nggak akan berkembang gitu sobat. Jadi
karena kita kemarin udah belajar di perkuliahan, maka kamu harus bingung karena kamu udah belajar. Ya artinya kamu harus belajar terus sampai besok gitu. Ya kuncinya sih let it flow itu ya Kak ya. Itu memang simple tapi itu ngaruh banget. Kamu nggak boleh bandingin hidupmu dengan orang lain. Oke, nah apakah dengan kita let it flow ini nanti kita tuh akan mengurangi kayak kadang kan kita tuh apalagi mahasiswa ya kan saya sering banget burn out. Bahkan aku secara pribadi pun kayak kalau udah kebanyakan tugas, apalagi kan sebetulnya aku juga bukan tipe orang yang mau diem juga kayak Kanisa. Jadi kayak kadang tengah malam itu suka ngerasa overthinking, terus kadang burn out, terus tiba-tiba nangis gitu. Apakah dengan let it flow ini akhirnya kita bisa mulai enjoy ngejalani hidup kita gitu nggak sih? Kalau aku sih enjoy ya Kak, cuman ya itu karena tiap orang beda-beda, cuman ada satu hal yang menjadi titik fokus kamu ketika kamu menjalani kehidupan. Kamu balik lagi, kamu ngapain sih hidup gitu? Kamu mau menuhin ekspektasi orang-orang? Kan enggak, kamu hidup ini untuk apa? Untuk bertanggung jawab sama yang bikin hidup gitu. Terkadang orang-orang itu sibuk memikirkan ekspektasi orang-orang, sibuk membandingkan dia dengan orang lain, cuman kita nggak sadar, kamu seperti ini pasti ada yang kurang dari dirimu ya. Mungkin hubunganmu dengan yang di atas, atau hubunganmu dengan orang tua, atau bahkan ada orang-orang yang tersakiti yang belum kamu ucapin minta maaf. Nah, dari ketiga hal itu coba kamu introspeksi diri dulu. Ya mungkin ketika udah overthinking, udah kepikiran banyak hal, kamu gak akan memikirkan hal itu gitu, karena kamu cuma fokus ke diri sendiri. Nah, maka yang harus kamu lakukan, kamu harus introspeksi ke belakang. Ada apa sih sebenarnya yang salah, apa sih gitu. Berarti memang yang harus kita lakukan di hidup ini itu yang pertama jelas kita harus introspeksi dulu ya sebelum akhirnya kita menjalani kehidupan ini dengan enjoy. Nah ternyata Sobat Gen Z jadi dewasa itu nggak semenyenangkan kehidupan di konten ya Kak, baik di TikTok maupun Instagram. Jadi kalau kata Kanisa tadi kuncinya adalah let it flow, jadi kita coba ikuti ya. Kalau seandainya memang tidak bisa, mari kita mencoba cari hal-hal yang lain. Karena kayaknya setelah kita mencoba satu dari orang, akhirnya kita akan menemukan apa sih yang akhirnya membuat hidup kita nyaman gitu ya Kanisa ya. Oke, mungkin gitu aja sih Kanisa obrolan seputar quarter life crisis ini. Terima kasih sudah sangat membantu kita ya untuk akhirnya bicara tentang quarter life crisis dan mungkin membantu adik-adik mahasiswa yang lain, aku dan juga kalian Sobat Gen Z yang nonton nanti ya, supaya nanti kita nggak kaget ya kehidupan setelah wisuda. Jadi kita sudah punya ancang-ancang belajar dari pengalaman hidupnya Kanisa semasa kuliah bahkan sampai sekarang. Kalau untuk sekarang nih Kanisa terakhir ya, akan kemana dan akan menjalani kesibukan apa? Oke. Lanjut dari ceritaku tadi, di bulan Agustus aku daftar CPNS, kemudian di bulan November aku keterima sebagai manajemen di sebuah perusahaan klinik kecantikan. Januarinya alhamdulillah aku lolos CPNS. Aduh, keren. Jadi ternyata hal-hal perjalanan ketika aku mencari jati diri di semester 2 sampai semester 5, bahkan aku menjadi seorang tiba-tiba menjadi seorang pendakwah ketika itu. Alhamdulillah hari ini aku akan menjadi benar-benar seorang pendakwah, dan penemuan jati dirimu, kamu ekspor kemana-mana, kamu grow up kemana-mana, itu akan membuahkan hasil manis di masa mendatang nanti. Hari ini aku akan menjadi CPNS, teman-teman Sobat Gen Z di Sulawesi Selatan. Nanti mohon doanya, semoga lancar, semoga aku memang bisa membawa perubahan. Semoga aku memang bisa berperan seperti kata orang tuaku di lingkungan masyarakat, khususnya Muslim. Oke, keren sekali ya Kanisa ya, ternyata sangat berbuah manis apa yang sudah kita usahakan. Baik Sobat Gen Z, kita doakan semoga Kanisa dan kita semua tentunya bisa membawa perubahan sesuai dengan apa yang sudah menjadi gelar kita ya, mahasiswa ini Agent of Change dan 4 yang lainnya itu ya. Semoga Kanisa lancar-lancar nanti di Sulawesi, semoga bisa kembali ke sini dan memberikan banyak insight untuk kita. Dan ya mungkin nanti kalau Kanisa pulang dari Sulawesi ke sini kita bisa ngobrol-ngobrol banyak lagi ya kehidupan ketika sudah melewati quarter life crisis itu. Oke Sobat Gen Z, gitu aja pembahasan kita kali ini terkait quarter life crisis after graduate. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kata yang kurang. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih ya Kamila. Sobat Gen Z, sampai ketemu lagi di Next Gen Podcast selanjutnya. Bye-bye.